Oke, halo semuanya, saya Zul dan di video kali ini saya akan membahas tentang sebuah film berjudul Hacksaw Ridge yang menceritakan tentang bagaimana perjuangan seorang tentara perang yang menjadi pahlawan di negaranya tetapi belum pernah membunuh musuh-musuhnya. Bukan tanpa alasan ia melakukan hal itu, tetapi ia meyakini bahwa agamanya melarang dirinya untuk melakukan pembunuhan. Film yang diangkat dari kisah nyata ini akan berlatar belakang pada saat Perang Dunia Kedua. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Desmond adalah seorang pria asal Amerika Serikat yang dibesarkan sebagai penganut agama Kristen yang taat dan religius. Tapi tiba-tiba saja di saat ia sedang membersihkan kaca jendela, Desmond melihat ada sebuah insiden kecelakaan yang terjadi kepada seorang pria di luar gereja. Maka dirinya pun tanpa berpikir panjang segera membantunya dan membuka sabuk celananya untuk diikatkan kepada korban agar darahnya tidak keluar lebih banyak lagi. Dan di sana salah satu dokter berkata kepada Desmond bahwa ia telah berhasil menyelamatkan seseorang atas tindakannya itu. Mendengar hal itu tentu saja Desmond tak percaya bahwa hal kecil yang ia lakukan bisa menyelamatkan nyawa seseorang. Di saat itu juga ia bertemu dengan kekasihnya yaitu Dorothy, seorang gadis cantik yang bekerja sebagai salah satu suster di rumah sakit tersebut. Desmond tahu bahwa ia sudah jatuh cinta pada pandangan pertama, sehingga pada setiap harinya Desmond selalu menyempatkan diri pergi ke rumah sakit hanya untuk bertemu dengan Dorothy. Semenjak itu juga Desmond mendapatkan ilmu kedokteran dari Dorothy atas buku-buku yang diberikan oleh pacarnya itu. Sampai pada suatu hari di saat Desmond sedang makan malam bersama dengan keluarganya, tiba-tiba saja adik Desmond keluar dari dalam kamar dengan menggunakan seragam militer Perang Dunia Kedua dan berkata bahwa ia akan mengabdi kepada negaranya untuk berperang. Mendengar hal itu, ayah Desmond menjadi lebih emosional dari biasanya karena ternyata ia merupakan seorang veteran perang yang berhasil selamat dari Perang Dunia Pertama. Namanya adalah Thomas Doss. Ia tidak mau kedua anaknya untuk berperang karena ayah Desmond sudah menyaksikan sendiri bagaimana perang mengubah kehidupannya. Teman-temannya mati di depan matanya sendiri. Walaupun ia berhasil pulang ke rumah dengan selamat, tetapi ia menjadi depresi dan pemabuk setelah itu. Thomas tidak mau hal itu terjadi juga kepada kedua anaknya. Tetapi walaupun begitu, adik Desmond sangat teguh dengan pendiriannya dan segera pergi dari sana untuk berperang. Begitupun juga dengan Desmond yang semakin hari semakin yakin bahwa ia juga harus mengikuti langkah saudaranya itu. Desmond tidak mau jika dirinya hanya berdiam diri saja, sedangkan negaranya berperang untuk dirinya. Ia juga memberitahukan hal tersebut kepada Dorothy, tetapi ternyata Desmond memilih untuk mengabdi sebagai tentara tenaga kesehatan karena ia tidak mau membunuh siapapun atas alasan agamanya. Desmond juga melamar Dorothy atas kesungguhannya selama ini dalam mencintai dirinya. Sebelum pergi meninggalkan kota halamannya, Dorothy memberikan sebuah Alkitab kepada Desmond dan diselipkan juga fotonya agar Desmond selalu mengingat tentang agamanya dan juga dirinya yang akan menunggunya pulang. Sampai pada akhirnya Desmond sampai juga di asrama pelatihan, di mana di sana Desmond bertemu dengan orang-orang baru dan juga komandan-komandan perang. Lalu setelah itu mereka semua diajarkan untuk membuat sebuah tali simpul yang akan digunakan untuk menaiki dan menuruni tebing. Semuanya hampir berhasil melakukannya dengan sempurna, kecuali Desmond. Mereka semua menertawakannya atas hal itu. Tetapi di pelatihan kekuatan, Desmond lebih unggul dari teman-temannya, sehingga ia bisa menjadi juara satu. Tapi sayangnya di saat latihan menembak, Desmond tidak mau membawa senjata karena alasan agamanya yang melarang dirinya untuk membunuh seseorang. Desmond meminta maaf kepada Sersan Howell atas tindakannya itu. I'm sorry, Sergeant. I can't touch a gun. Tetapi mau bagaimanapun, Desmond dilaporkan kepada kapten perang yang bernama Glover, di mana di sana Desmond dimarahi atas pendiriannya itu karena perang mau tidak mau harus membunuh untuk menang.
Begitupun juga dengan teman-temannya yang membuli Desmond atas pendiriannya itu. Desmond direndahkan oleh mereka semua karena akan membuat mereka kerepotan jika perang telah terjadi. Bahkan di keesokan harinya, Desmond dikeroyok oleh beberapa orang yang membuatnya menjadi babak belur. Tapi pada keesokan harinya, Sersan Howell yang melihat Desmond sedang tidak baik-baik saja, kemudian merasa kasihan dan menyuruh dirinya untuk pulang meninggalkan tugas militernya. Tetapi ternyata Desmond menolak tawaran tersebut dan juga berkata bahwa luka yang berada di wajahnya bukanlah perbuatan dari seseorang. Mendengar perkataan Desmond, semua orang yang berada di sana mulai sedikit demi sedikit mengerti tentang pendirian Desmond selama ini. Are you saying that you don't know who attacked you? I never said I was attacked. Lalu setelah itu, Desmond mengajukan cuti pelatihannya untuk melakukan pernikahan dengan Dorothy. Namun sayangnya komandan perang tidak mengizinkan hal tersebut dan menyuruh Desmond untuk kembali mengangkat senjata jika dirinya ingin diizinkan untuk pergi dari asrama pelatihan. Semua orang yang berada di sana menyuruh Desmond mengangkat senjata untuk kali ini saja. Tetapi pendirian Desmond dalam agamanya lebih dari itu. Sampai-sampai Desmond dipenjara dan akan diadili karena telah menolak perintah atasannya. Pacar Desmond yaitu Dorothy kemudian menjenguk Desmond ke tempat pelatihan karena mendengar kabar bahwa pacarnya itu akan dipenjara. Begitupun juga dengan kedua orang tuanya Desmond. Mereka semua cemas mendengar hal itu. Sampai pada akhirnya dilakukanlah persidangan terhadap Desmond yang menentukan apakah dirinya bisa melanjutkan tugas militernya atau tidak. Karena ternyata seorang prajurit tidak bisa dikeluarkan begitu saja selain dari pengadilan militer atau keputusan dari prajurit itu sendiri. Desmond mencoba meyakinkan kembali kepada semua orang bahwa dirinya ingin terus mengabdi kepada negaranya, tetapi bukan untuk membunuh, melainkan untuk menyelamatkan para prajurit Amerika Serikat dari perang itu sendiri. While everybody else is taking life, I'm gonna be saving it. Sayangnya walaupun begitu Desmond tetap dinyatakan bersalah karena tidak mau menuruti perintah atasannya. Tetapi beruntungnya sebelum palu dijatuhkan, ayah Desmond datang ke pengadilan sambil membawa sebuah surat dari Brigjen Komandan Perang saat Perang Dunia Pertama, sekaligus menjadi kaptennya pada saat itu, yang bertuliskan bahwa Desmond dinyatakan tidak bersalah karena pendapat dirinya yang tidak mau mengangkat senjata atau disebut sebagai penentang perang ternyata telah dilindungi oleh konstitusi hukum karena pendapatnya itu bukanlah berasal dari pribadinya, melainkan dari agamanya. Semua orang begitu senang mendengar hal itu, begitupun juga dengan Dorothy. Sayangnya mereka kembali terpisah ketika Desmond ditugaskan untuk berperang di Okinawa, Jepang pada tahun 1945. Di mana di sana banyak sekali prajurit yang sudah gugur dan terlihat juga rasa putus asa dari mereka yang selamat. Begitulah kenyataan perang, memisahkan seorang manusia dengan orang-orang terdekat mereka. Tetapi keadaan membawa mereka semua ke perang yang sesungguhnya, yaitu Hacksaw, sebuah tebing tinggi di mana di sana banyak sekali prajurit Amerika yang dipaksa mundur oleh Jepang. Sayangnya hal itu juga terjadi kepada Desmond dan teman-temannya. Mereka semua ditembaki dari berbagai arah. Pertempuran berlangsung sengit. Desmond yang merupakan seorang tenaga medis melaju ke garis depan untuk menyelamatkan para prajurit termasuk teman-temannya di asrama pelatihan. Tetapi walaupun begitu, tentara Amerika Serikat berhasil melawan balik ratusan tentara Jepang. Desmond kemudian mendengar suara salah satu temannya yang kedua kakinya sudah terputus. Ia meminta kepada Desmond untuk jangan pernah meninggalkannya. Namun salah satu petugas medis lain meminta Desmond untuk jangan membuang waktu kepada seseorang yang sudah hampir meninggal dunia. Tetapi walaupun begitu, Desmond tetap membawanya dan menyuruh beberapa orang untuk menyelamatkan prajurit itu karena menurutnya kita semua tidak bisa menentukan apakah seseorang bisa hidup atau tidak. Get him down! Hey! Okay. Sementara di tempat lain, Sersan Howell bersama dengan prajurit yang lain mencoba melumpuhkan sebuah bunker milik Jepang yang selama ini menyusahkan mereka. Berbagai cara telah dilakukan, sampai pada akhirnya mereka berhasil memukul mundur tentara Jepang.
Pertempuran akan dilanjutkan besok hari. Sersan Howell menyuruh semua bawahannya untuk beristirahat dan berjaga secara bergantian. Tetapi Desmond tidak melakukan hal itu. Ia berencana untuk pergi ke garis depan untuk menyelamatkan para prajurit yang terluka. Dengan dibantu oleh salah satu temannya yaitu Smithy, sekaligus menjadi salah satu orang yang membenci Desmond di asrama pelatihan, pada akhirnya mereka berdua berhasil membawa beberapa orang ke tempat yang lebih aman. Smithy kemudian meminta maaf kepada Desmond karena telah menilai seseorang terlalu cepat. Desmond bukanlah seorang pengecut yang mereka pikirkan selama ini, melainkan lebih dari itu. Desmond adalah seorang pria sejati yang penuh dengan pendirian. Di saat itu juga Desmond menceritakan alasan kenapa dirinya tidak mau mengangkat senjata, yaitu kejadiannya ketika ayahnya Desmond mencoba melakukan tindakan kekerasan kepada ibunya. Beruntungnya Desmond berhasil melawan dan mengambil senjata untuk ditodongkan kepada ayahnya itu. Walaupun hal tersebut tidak dilakukan oleh Desmond, tetapi dalam hatinya ia sudah membunuh ayahnya itu. Semenjak itulah Desmond tidak mau mengangkat senjata karena takut emosinya bisa benar-benar membunuh seseorang. Hal itu juga bukanlah pertama kalinya ia hampir melakukan tindakan tersebut, melainkan pada saat Desmond kecil sedang bermain bersama dengan adiknya, hampir saja ia membunuhnya dengan menggunakan sebuah batu bata. Adiknya pun kritis karena tindakan tersebut, sedangkan Desmond yang masih tak percaya bahwa ia melakukan hal itu, kemudian melihat sebuah gambar tentang 7 dosa besar manusia, yang salah satunya adalah membunuh. Desmond sadar bahwa tepat pada saat itu, ia mendapatkan sebuah teguran spiritual. Smithy kemudian menyuruh Desmond untuk beristirahat, sedangkan dirinya akan terus berjaga sampai keesokan harinya. Pertempuran kembali dimulai, tetapi sekarang ribuan tentara Jepang melaju bagai peluru tajam yang tak pernah mundur. Akibat serangan mendadak itu, banyak sekali prajurit Amerika Serikat yang berguguran. Mayat bergelimpangan di mana-mana, termasuk salah satu teman Desmond yaitu Smithy. Tubuhnya tertembak 3 peluru Jepang. Amerika kalah dalam pertempuran kali itu. Mereka terpaksa menuruni tebing untuk kembali ke markas pusat. Sedangkan Desmond yang masih berada di atas sana, akhirnya meneguhkan hatinya kembali untuk menyelamatkan seseorang. Ia berjalan ke garis depan sendirian dan berhasil membawa seseorang untuk dikirim ke markas pusat. Desmond membuat sebuah tali simpul yang ditertawakan oleh teman-temannya di asrama pelatihannya dulu. Tetapi justru hal itulah yang berhasil mengirimkan beberapa orang untuk melanjutkan hidupnya kembali. Kedua prajurit Amerika yang berada di bawah kemudian melihat hal itu dan segera membawanya ke markas pusat sambil bertanya-tanya siapa yang melakukannya. Sementara di tempat lain, Kapten Glover juga tidak bisa melakukan apa-apa selain menunggu pasukan bantuan pada besok hari. Sang kapten merasakan keputusasaannya karena tidak bisa menolong para bawahannya yang masih berada di Hexau. Sedangkan Desmond yang masih berjuang sendirian kemudian mengatur siasat agar bisa menurunkan beberapa prajurit ke bawah sana tanpa ketahuan oleh tentara Jepang. Entah berapa kali Desmond berhasil menyelamatkan prajurit Amerika Serikat. Tetapi walaupun begitu, Desmond selalu berdoa kepada Tuhannya agar dirinya diizinkan menyelamatkan seseorang lagi dan lagi. Desmond juga mengobati beberapa tentara Jepang yang sudah terluka parah. Keesokan harinya, kabar tersebut terdengar oleh Kapten Glover, di mana di sana banyak sekali prajurit bawahannya yang sudah kembali ke markas pusat. Mereka semua berkata bahwa Desmondlah orang yang masih berjuang di atas sana sendirian. Sehingga mendengar hal itu, Kapten Glover mengumpulkan beberapa prajurit untuk kembali ke Hexau. Sedangkan Desmond ternyata masih berjuang untuk menyelamatkan Sersan Howell yang terluka di bagian kakinya. Prajurit tentara Jepang menyadari hal tersebut. Sayangnya Desmond tidak bisa menggendong Sersan Howell di punggungnya, sehingga dirinya mengangkat senjata yang berada di sana, tetapi bukan untuk membunuh, melainkan untuk menarik Sersan Howell. Mereka berdua berhasil selamat dari kejaran itu. Sementara Kapten Glover bersama dengan prajuritnya yang melihat Desmond telah berhasil menuruni tebing Hexau untuk pertama kalinya, mereka semua menganggap bahwa Desmond bukanlah seorang pengecut penentang perang yang beredar selama ini, melainkan Desmond adalah seorang pahlawan perang sesungguhnya. Mereka semua menghormati Desmond pada saat itu.
Di markas pusat, Kapten Glover kemudian meminta maaf kepada Desmond. Lalu ia mengajak Desmond kembali untuk berperang melawan tentara Jepang untuk terakhir kalinya. Karena ternyata seluruh prajurit yang berada di sana tidak mau berperang jika Desmond tidak bersama dengan mereka. Mereka menganggap bahwa keyakinan Desmond selama ini dalam agamanya telah memberikan secara tidak langsung keajaiban kepada mereka semua. Sehingga pada akhirnya setelah prajurit berhasil berkumpul kembali, mereka semua menunggu Desmond yang sedang berdoa kepada Tuhannya untuk keselamatan mereka semua. Perang Okinawa pun pada akhirnya dimenangkan oleh Amerika Serikat. Dan film pun akhirnya selesai. Terima kasih sudah menonton video ini, dan jika kalian ingin lebih mengetahui tentang perang yang terjadi dalam film Hacksaw Ridge, gua sarankan untuk membaca sejarah perang Okinawa dan biografi dari Desmond itu sendiri. Ya udah, nama saya Zul, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share, dan bye-bye.